Apa kabar Bapak Ibu semua? Apakah rebas, solasung? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil. Apapun yang terjadi dalam hidup ini selalu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil. Siapa yang mengajarkan kita untuk mengucapkan itu? Dia yang hijrah 1445 tahun yang lalu. Kita kirimkan solawat dari bumi Manakara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bulan Maret 2020 maka negara memutuskan lockdown. Ustadz Abdul Somad tidak keluar tausiah selama 6 bulan lockdown. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Begitu Agustus saya keluar, timbang di kamar hotel naik 6 kilo. Belum lagi Covid berakhir, muncul lagi datang yang baru. 15 Januari 2021 datang gempa bumi mengguncang Mamuju. Betul? Apakah orang Mamuju lalu kemudian meninggalkan Allah? Tidak. Apakah mereka stres, depresi, gila, masuk ke laut? Ini membuktikan mata kepala saya sendiri. Kalau selama ini saya nonton di TV, baca di koran, lihat di internet, malam ini bulan Muharram 1445 Ustadz Abdul Somad dengan mata kepala sendiri melihat masyarakat Mamuju yang kuat menghadapi berbagai ujian. Apa yang membuat masyarakat Mamuju ini kuat? Jadi saya nampaknya diundang untuk tausiah, tapi sebenarnya di sebelah kiri banyak yang sedang mengamuk. Karena mereka dari pagi kabarnya sudah membawa tikar, booking tempat, tiba-tiba ada yang berdiri. Jadi tolong yang berdiri duduk semua. Supaya saudara-saudara saya yang ada di sebelah kiri, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahu Akbar. Ternyata kunci menenangkan masyarakat Mamuju itu dengan solawat. Di tempat lain begitu jamaah ribut berteriak, dibawa bersolawat makin ribut. Dilantunkan burdah nasyid makin berteriak. Dikasih nasi bungkus baru diam. Di Mamuju tadi sebelah kiri ribut, begitu duduk tenang berselawat semuanya. Ini pasti dulu waktu dalam kandungan ibunya banyak melantunkan selawat. Coba kalau waktu dalam kandungan ibunya nyanyi metal dangdut, mana mempan selawat. Luar biasa. Mamuju maju mundur juara. Allahu Akbar. Rahasia yang saya temukan, saya amati, saya dengar, saya simpulkan yang membuat masyarakat Mamuju ini kuat ada 5.
Kenapa Ustaz Somad itu kalau tausiah pakai angka 1, 2, 3, 4, 5? Supaya adik-adik, pelajar, santri, mahasiswa biasa membuat kesimpulan. Ini sekarang banyak orang ngomong, yang ngomong nggak ingat dia udah ngomong berapa lama, yang dengar pun nggak tahu entah apa yang dia dengar. Nah, insya Allah nanti adik-adik bisa buat kesimpulan. Besok bapak ibu guru sekolah tanya muridnya, siapa tadi malam yang tablik akbar? Ustaz Somad. Apa yang dia bicarakan? Ada 5. Apa saja yang 5? Saya lupa. Insya Allah adik-adik semuanya ingat. Yang membuat masyarakat Mamuju ini kuat, yang pertama, mereka gemar bersilaturahim. Dari mana Ustaz tahu mereka gemar bersilaturahim? Tadi saya di airport, begitu turun dari pintu pesawat, nggak ada yang nyambut. Saya heran. Biasanya saya kalau turun ada yang nyambut, kok nggak ada orang. Lalu dibisikkan sama panitia, mohon maaf Pak Ustadz, ini landasannya nggak panjang. Jadi kalau pesawatnya berhenti di situ khawatir nabrak bukit. Jadi Ustadz pesawatnya berhenti di sana, yang nyambut kita di sana. Oh begitu. Kena prank saya. Untung saya tidak suudzon. Masya Allah. Begitu saya sampai, disambut oleh ibu-ibu BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Disambut dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, diberi sorban. Ini sorban yang saya bawa dari Riau, nggak laku, masih ada di koper. Ganti sorban Abdul Somad, baru lagi. Malam ini sampai di kediaman, apa nama tempatnya tadi? Sapota. Masya Allah, naik ke atas bukit melewati pohon-pohon pisang. Masya Allah, saya ini mau dibawa kemana? Ini apakah kita masih berada di jalan yang benar ini? Ternyata ini jalan khusus biar supaya kita cepat sampai. Akhirnya disambut oleh Bapak DPR RI Komisi 4, Bapak Dr. Haji Suhardi Duka MM. Masya Allah, tabarakallah. Disambut oleh Ibu Bupati Mamuju beserta, pokoknya rame lah. Susah saya ingatnya. Yang saya ingat menu makanannya, luar biasa. Tadi saya sudah ingat nama-nama ikannya, cuman mau saya ceritakan saya nggak sampai hati. Nanti nggak boleh kita cerita makanan sama orang yang belum makan malam. Mudah-mudahan semuanya udah makan insya Allah, amin. Soalnya tadi saya dengar kabar ada yang datang ke tanah lapangan ini, Pantai Manakara, dari jam berapa tadi Bapak Ibu? Jam 10 pagi. Ada yang booking tempat bawa tikar, dipatok, orangnya pulang. Malam ini dia datang lagi, berkumpul semuanya. Maka semua yang datang kemari, langkah kakinya, hayunan tangannya, tetesan bensinnya, sepeda motornya, mendapatkan balasan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Gubernur sedang keluar kota, Bapak PJ, diwakili oleh Bapak Sekda beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Forkopimda Kabupaten Mamuju, hadirin hadirat. Ustaz Somad ini kalau tausiah yang dia sapa, yang dia sebut orang-orang hebat aja, pejabat aja, semuanya kita sapa. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tahfiz Al-Quran MTSN Mamuju. Allahu Akbar. Ustadz kok yang disebut cuman MTSN aja, mereka yang bawa spanduk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak ada acara tablik akbar ini, saya tidak jumpa dengan orang-orang hebat yang hadir ini. Maka salah satu yang membuat masyarakat Mamuju kuat, membuat mereka tegar, membuat mereka istiqomah adalah silaturahim. Ini yang di atasnya orang-orang sibuk semua.
Bapak Dandim sibuk, Bapak Kapolres sibuk, Bapak Sekda sibuk. Padahal ini weekend akhir pekan, mereka datang meluangkan waktu. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Bukan saya yang ngomong, ini yang ngomong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang rajin-rajin silaturahim, umurnya panjang. Yang nggak percaya, besok mati. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, panjang umur, murah rezeki, kata Nabi, falyasil rahimahu, maka hendaklah selalu menyambung tali silaturahim. Saya niat dari rumah, belum sholat subuh, saya sudah keluar rumah dari Riau, Pulau Sumatera, sampai ke airport. Sholat di airport jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Jam 5 berangkat dari Pekanbaru sampai di Mamuju jam 5 lewat 5. 12 jam saya di planet. Transit, masuk transit. Dari Pekanbaru Riau ke Jakarta. Dari Jakarta ke kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang, Makassar. Dari Makassar terbang sampai di dalam pesawat panas. Saya tengok banyak yang berkipas. Saya heran kenapa orang ini berkipas. Katanya panas. Loh, pesawat kok panas? Saya lihat rupanya kipasnya di luar. Pantasan panas. Akhirnya turun ke bawah. Ada yang ketawanya belakangan. Itu namanya delay. Begitu turun ke bawah, saya lihat alam Mamuju yang indah, luar biasa, amazing. Lautannya biru dari atas. Saya lihat yang dalam biru, yang ada dekat dataran hijau. Di tempat saya coklat. Indah alamnya, masya Allah, tabarakallah. Sampai ke hotel, saya buka tirai kamar, langsung lautan. Senangnya hati saya. Saya tinggal di Riau daratan. Kalau mau ke laut 7 jam naik mobil. Di Mamuju buka jendela, kelihatan laut. Allahu Akbar. Saya pun berbaring sebentar di tempat tidur. Baru saya ingat, kalau tsunami nanti malam, apa yang kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan istri saya nggak mendengar. Insya Allah dia sudah diberikan Allah kekuatan dan anak-anak semuanya. Belajarlah kekuatan dari orang Mamuju. Allahu Akbar. Maka jangan sampai sendirian. Karena kalau sendirian kita ketakutan. Kalau sendirian kita kecemasan. Kalau sendirian kita galau. Tapi kalau kita berjamaah, kita menjadi kuat. Betul? Makanya jangan jomblo. Ya Allah, yang jomblo-jomblo temukan dengan jodoh yang baik, ya Allah. Yang bilang amin yang udah punya anak 3. Masya Allah, tabarakallah. Kunci kekuatan orang Mamuju gemar bersilaturahim. Tadi waktu makan ada Ibu Bupati, ada Bapak anggota DPR RI Komisi 4, ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Ustadz Khalid Rashid. Saya dikelilingi, Masya Allah, tabarakallah. Silakan makan Ustadz Somad. Saya yang dipersilakan duluan. Bupati belakangan, DPR RI belakangan, Kementerian Agama belakangan. Di Mamuju giliran makan saya dipersilakan duluan. Di tempat lain saya pernah ke rumah sakit, saya dipersilakan duluan. Ke tempat yang paling banyak penyakit menular. Andai ada di situ penyakit menular virus HIV/AIDS, mati saya duluan. Tapi di Mamuju yang baik-baik saya dipersilakan. Selesai makan, saya ke ruang tamu. Ustadz Somad berhenti sejenak. Peci saya dicopot, diganti dengan topi. Allahu Akbar. Mudah. Kalau di tempat lain Ustadz Somad tausiah, baju putih, peci hitam. Baju putih, peci hitam. Sampai jamaah komen di YouTube di bawah.
Ustaz nggak ganti baju ya? Tapi di Mamuju, orang tanpa lihat judulnya, tanpa lihat tanggalnya, sudah tahu kalau Ustaz Somad pakai baju ini, sorban ini, topi ini, pasti di Mamuju. Allahu Akbar. Jadi orang Mamuju bukan cuman sekedar silaturahim, bukan sekedar ketemu berjumpa, tapi dia memberikan satu kenang-kenangan yang sampai mati diingat. Pulang nanti ke Pekanbaru, saya masukkan topi dan sorban ini ke dalam lemari kaca. Saya tulis di situ, dari Mamuju 2023. Anak saya, Misyan Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, menikah, punya anak dan punya cucu. Waktu itu nanti mereka akan melihat kenang-kenangan almarhum ayahnya. Dilihatnya topi dan sorban dari Mamuju saat ayah kami tausiah tablik akbar di tempat orang-orang yang hebat, kuat, gagah, perkasa, istiqomah, kuat imannya, sehat badannya. Allahu Akbar. Dari mana Ustaz tahu orang Mamuju ini sehat badannya? Ikannya sekali mati dari laut langsung ke kuali. Kalau di tempat saya, dari laut masuk dulu ke kulkas 3 hari, masuk ke kuali dipanaskan 2 hari, mati berkali-kali. Itulah maka saya kurus ini. Ini kalau lama saya di Mamuju ini gemuk kelihatannya. Di dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat. Itu orang Mamuju, betul? Badannya sehat, imannya kuat. Digoncang gempa, datang COVID, tetap tegar sampai hari ini. Jumlah manusia ribuan, tak tahu mana ujungnya. Itu gelap, rupanya laut. Di tempat lain badannya sehat, tapi jiwanya belum tentu. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang jahat. Ini semuanya baik-baik, jujur-jujur, istiqomah insyaallah. Amin. Dari mana Ustaz tahu orang Mamuju ini baik-baik? Itu saya lihat tadi waktu dalam perjalanan mobil lewat, dagangan jualan ramai sekali. Ternyata bukan cuma tablik akbar, tapi juga bangkit UMKM, ekonomi umat pun juga bangkit. Jadi nanti pulang dari sini jangan lupa beli martabak, pulang dari sini beli barongko, pulang dari sini beli makanan, bangkitkan ekonomi umat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat insyaallah. Amin ya rabbal. Saya mau tahu ini sampai kemana ujungnya, supaya tahu tidak cukup hanya lampu di tiang di tengah, maka semua yang ada bawa handphone yang ada lampunya nyalakan. Kalau enggak menyala, campakkan ke laut. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup, nanti lama-lama ketiak basah. Gini terus, dia semangat, kawan pingsan. Masya Allah. Yang belakang sabar dulu, nanti saya akan menghadap ke belakang. Nah, untuk sementara tengok aja tengkuk saya. Untuk sementara saya depan dulu. Oke guys, bisa tenang. Janji jangan ada dusta di antara kita. Nanti saya ngadap ke sana. Kira-kira udah 5 menit mau selesai. Maka siap jaga persatuan silaturahim. Kalau engkau seagama, Weda Ormas, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Dewan Darut Dakwah. Dewan Dakwah atau Darut Dakwah?
Darut Dakwah wal Irsyad DDI. Ada namanya yang dari Palu, Al Khairat, ada Darut Dakwah wal Irsyad, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Beda ormas, tapi tetap diikat dalam satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadun. Tapi ini tetangga kawan sekantor dengan saya, satu sekolah dengan saya, dekat rumah saya, dia tidak Islam Pak Ustadz. Andai kau tidak seagama, tidak seakidah, maka tetap diikat dengan satu ikatan, Negara Kesatuan Republik. Siap jaga NKRI, siap jaga Sulawesi Barat, siap jaga Mamuju. Takbir. Poin yang pertama, jaga silaturahim. Ustadz Abdul Somad datang dari beda pulau-pulau Sumatera, jauh-jauh dari Sumatera sampai ke bumi Manakara. Kalau di Sumatera ada Siti Nurbaya, di Manakara ada Siti? Enggak ada, saya bilang gitu ya Bu Bupati. Ini masyarakatnya cinta sama Ibu Bupati, maka nyambung mereka langsung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, apa yang membuat orang Mamuju ini kuat? Mereka cinta kepada masjid. Cinta masjid. Dari mana Ustaz tahu orang Mamuju cinta masjid? Kalau tuan pergi ke Makkah, tanahnya panas, kakinya jinjit. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Mamuju anak-anak naik ke atap masjid. Itu nyala kamera mereka di atas. Yang di atas masjid, nyalakan kameranya Beb. Masya Allah. Itu kira-kira yang naik ke atas itu anak muda atau orang tua? Anak muda cinta masjid. Kalau mau lihat anak muda cinta masjid, datang ke Mamuju. Nih rahasia kenapa mereka kuat. Datang COVID-19, kuat. Datang COVID-20, jangan. Bergoncang bumi, mereka tetap kuat. Sebagian yang buka usaha nggak kuat, bisnisnya tutup, asetnya jual, trauma, dia tinggalkan Mamuju. Yang ada di hadapan saya ini yang sudah lulus fit and proper test. Ini orang-orang kuat, orang-orang yang tegar semuanya. Saya sampaikan kepada saudaraku dari Sabang sampai Papua, kalau ada di antara kalian yang lemah mentalnya, yang perlu healing, bentar-bentar healing, bentar-bentar healing, yang perlu penyembuhan jiwanya, down, datang ke Mamuju, jumpai orang Mamuju, insya Allah kau kembali semangat, karena mereka orang yang kuat dipukul ombak di empas gelombang. Saya aja yang berangkat dari jam 5 sampai jam 5, ini mestinya malam ini suara saya ceramahnya slow aja, karena habis terbang jauh. Ini masih bergoncang-goncang nih, ini rasanya masih di atas pesawat ini. Mestinya saya ceramah malam ini slow aja. Marilah kita menguatkan jiwa kita. Tapi kenapa Ustadz walaupun sudah terbang 3 kali naik pesawat tetap semangat? Karena orang Mamuju semangat, saya pun jadi semangat juga insya Allah. Kenapa buat acara pengajian tabligh akbar di Tanah Lapang, di pinggir pantai Manakara? Kenapa tidak dibuat di masjid? Masjid tempat yang penuh berkah. Kenapa malah dibuat di pinggir jalan? Kenapa dibuat di Tanah Lapang? Masjid mana yang sanggup menampung orang sebanyak ini? Tidak ada masjid yang sanggup menampung sebanyak ini. Masjidnya kecil, masjidnya besar, tapi umatnya terlalu besar. Allahu Akbar. Kalau mau melihat jamaah paling banyak sholat, lihatlah di Mamuju subuh besok. Sedangkan di Tanah Lapang, sedangkan cuman acara pengajian, sedangkan kumpul-kumpul dengan Bapak Sekda,
Bapak DPR RI, Ibu Bupati, mereka seramai ini. Apalagi sholat subuh, duduk bersama malaikat di dalam rumah Allah, pasti lebih ramai daripada ini. Betul? Jadi kalau besok ada yang moto di masjid dia tidak seramai di tanah lapang, tentu saja karena setiap jamaah pulang ke masjidnya masing-masing. Jelas? Mana tahu besok ada yang moto, beginilah masjid kami. Tidak seperti yang disampaikan Ustadz Somad. Komen di bawah, tadi malam yang ngumpul itu semua jamaah masjid, makanya ramai. Setelah subuh dia kembali ke masjidnya masing-masing, insya Allah. Makanya Ustadz Somad kalau tausiah malam itu nggak lama, 60 menit. Kenapa? Untuk apa pengajian sampai jam 1, sampai jam 2? Ini di tempat lain pengajian sampai jam 2. Ya Rasulullah, kami mencintaimu ya Allah. Bangun jam 8. Kata malaikat, cintamu palsu, gombal. Beda dengan di Mamuju. Selesai tabligh akbar, pulang langsung tidur, jangan mampir ke warung kopi. Nanti ditelepon sama istrinya, kamu pulang jam berapa, Beb? Ini adalah jihad fisabilillah. Dia nggak tahu istrinya nonton streaming di rumah. Pengajiannya udah selesai. Kamu pikir cuman kamu aja yang dengar, tapi kamu nggak ikut. Aku streaming dari rumah. Ustadz Somad bilang kan tadi habis ngaji langsung pulang. Kamu kok tahu? Iya, aku dengar dari tadi. Di mana streamingnya? Di Ustadz Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ya Allah, jadikanlah anak-anak muda kami istiqomah sholat ke masjid, ya Allah. Di tempat lain kami bingung masjidnya mana, Pak Ustadz. Masjidnya cantik dan indah, Masya Allah, tabarakallah, besar. Kubahnya, menaranya luar biasa. Keluar dari masjid seperti sedang berada di Masjid Nabawi. Payung-payungnya lihat, miniatur Masjid Nabawi. Keluar dari masjid langsung ada payung-payung. Bedanya di Madinah, keluar masjid ada payung, habis itu mall belanja. Tapi di Mamuju, masjid, payung-payung, langsung laut samudra yang indah, luar biasa. Ini kalau masuk kemari, bangun-bangunnya langsung ke Sangatta. Ustadz kok tahu? Saya kan tadi ngeliat Google Map. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz kenapa bilang sholat ke masjid itu anak muda? Yang tua-tua memang udah nggak sanggup lagi, ya di rumah aja. Ustadz kami boleh nggak ke masjid? Boleh. Nggak sholat aja boleh. Masa Pak Ustadz? Iya, kan udah mati. Hayya 'alas shalah. Sombongnya bukan main. Bapak nggak ke masjid, rapat. Bapak nggak ke masjid, meeting. Ingat Pak, kalau kau mati, penggantimu sudah siap. Ustaz tahu dari mana? Ada yang ngirim WA ke saya. Peninggal jenazah terbujur, teman yang bisik, tolong gantikan dia, aku ya. Jenazahmu belum masuk liang lahat, penggantimu sudah ada. Yang kau bawa mati hanya sholat, bukan somat. Somat dia bilang. Sholatlah yang akan menemani kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung. Nanti kau PNS golongan berapa? Golongan 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Eselon 1, eselon berapa? Yang pertama kali dihitung adalah sholat. Berangkat pagi sampai nggak sempat sholat subuh, mau ngejar tempat jam kantor. Zuhur rapat, meeting, hearing, nggak sempat sholat zuhur. Asar lanjut lagi, maghrib nantilah di rumah. Sampai rumah waktu maghrib sudah habis. Jumpa anak, buka handphone, makan, kenyang, tidur. Isya. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Akhirnya kau menjadi tua, malaikat maut datang mencabut nyawa.
mati. Kita semua akan mati. Orang kaya mati, pejabat mati, pak polisi mati, tentara mati, ustadz mati. Astagfirullah. Mestinya pas saya tanya ustadz tadi pelan lah nyebut mati. Artinya jamaah ini semuanya tahu bahwa kita semua akan mati menghadap Allah. Ustadz ngapain sebut pejabat, bupati, polisi, tentara? Kenapa Ustadz sebut? Saya pun saya sebut juga. Ustadz Somad? Tegang. Kalau dapat berita Ustadz Somad mati, mau kirimkan Al-Fatihah? Mau kirimkan doa Allah maghfir lahu? Mau laksanakan sholat ghaib dari Mamuju? Alhamdulillah, aku udah jelas nasibku. Tinggal nasib kalian, Bren. Apalah yang mau diharapkan, terbang 12 jam meninggalkan anak, istri, santri. Yang diharapkan hanya amal jariah sesudah mati. Mungkin ada orang-orang soleh, bukan mungkin, memang orang Mamuju soleh-soleh. Dari doa mereka inilah lapang liang lahat Abdul Somad seluas mata memandang. Terasa tiupan sangkakala bangkit dari kubur, ternyata hanya sekedip mata langsung masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Bersama di pantai Manakara, bersama di Mamuju, bersama juga di surga Jannatul Firdaus. Makanya sholatnya jangan tinggal. Alhamdulillah, sejak mendengar tausiah Ustadz Somad, suami sekarang, saya sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Adha. Kemarin itu Idul Adha dia Pak Ustadz datang. Tanya sama pengurus masjid, betul suami ibu itu datang? Betul Pak Ustadz, tapi masbuk. Orang udah sholat dia datang. Terus apa kerja di kemarin? Bawa kupon mau minta daging. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah saat kau susah, saat kau sempit, saat musibah. Bisabri dengan sabar, wassalah memperbanyak sholat, bukan somat. Di saat sholat itu kau mengatakan yang paling besar Allah. Kalau ada yang mengatakan COVID itu besar, gempa itu besar, tsunami itu besar, hujan itu besar, mati itu besar, ada yang lebih besar. Kau angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Malam ini sejuk di tepi pantai, angin sepoi, tapi saya merasa panas. Lama saya berpikir, kenapa kok panas? Rupanya kalau baju baru memang gitu. Apalagi kalau mahal. Saya dari hotel tadi gini terus. Kenapa? Takut kusut. Nanti saya pulang ke rumah ditanya sama istri saya, terbuat dari apa ini? Nanti kutanya Ibu Bupati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat jangan sampai tinggal. Anak kita nanti insya Allah semuanya bisa jadi imam sholat jenazah insya Allah. Karena kalau sedang sholat jenazah yang dicari bukan ustadz, yang dicari bukan ketua MUI, yang dicari bukan guru ta, yang dicari bukan ulama. Apa yang ditanya orang? Anaknya mana? Anaknya di luar kota Pak. Anak yang nomor 2? Anak yang nomor 2 sedang studi banding Pak. Yang nomor 3?
Yang nomor 3 lagi shopping Pak. Yang nomor 4 ada di belakang Pak. Kenapa dia di belakang? Takut jadi imam. Panggil anak nomor 4 maju ke depan. Dia pun langsung sholat. Luruskan saf, gerak. Habis itu dia sholat. Allahu Akbar. Habis itu dia pun ruku. Allahu Akbar. Selesai ruku, ditanya orang sama dia, ini kan sholat jenazah, kenapa kau pakai ruku? Sholat jenazah cuma takbir 4 kali, nggak ada ruku. Karena bapakku banyak kali dosanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usalli ala hadhil janazah, aku sholatkan jenazah ini 4 takbiratin, 4 kali takbir, fardul kifayah, imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, solawat, Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ini hanya sampel contoh, nanti pas prakteknya baca sampai habis. Jangan seperti tadi. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, solawat, Allahu Akbar, doa kedua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin supaya saat kita mati, anak kita melaksanakan sholat jenazah. Ingat malam ini, siapa yang masih ingat terakhir mengajarkan anaknya sholat, bahwa kalau sujud keningnya mesti menempel. Nak, pecimu angkat dikit. Mohon maaf, saya kalau pakai peci biasa ngangkat. Pakai ini kenapa ini? Ini lain, ini spesial. Ini business class, limited edition. Kening kalau sujud mesti kena ke lantai. Walaupun orang kaya, walaupun pejabat, walaupun raja, kening mesti menempel ke lantai. Tempat yang diinjak tapak kaki rendah tanah, kau tempelkan ke bawah. Mana ada orang sholat ke masjid, pas imam Allahu Akbar ke lantai, dia Allahu Akbar ke dinding. Pas ditanya, Bapak kok ke dinding? Yang ke lantai hanya rakyat jelata. Saya penguasa ke dinding. Sholatnya tidak sah kecuali sakit. Kalau sakit ya boleh di atas kursi. Itu pun dari awalnya kalau kakinya nggak sakit tetap berdiri. Kursi dipasang, takbiratul ihram tetap berdiri. Allahu Akbar. Pas ruku baru duduk. Pas sujud baru. Nggak kena karena sakit. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang terlarang terkadang dibolehkan dalam keadaan emergensi. Karena sakit. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat ada kadarnya. Kita doakan semua yang hadir ini yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Yang tertutup pintu rezekinya dibukakan pintu rezekinya. Yang belum berjumpa dengan jodoh dijumpakan dengan jodohnya. Makin kuat aminnya ini. Yang dililit-lilit hutang dilepaskan hutangnya. Kuat sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat sholat itulah orang memuju, menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu kenapa mereka tidak stres, itu mengapa mereka tidak depresi, itu mengapa tidak ada yang gila. Kenapa? Pukulan itu hebat. Dia katakan 2 kali Allahu Akbar, dia ulang lagi Allahu Akbar kabira. Dia serahkan semuanya pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lepas, lapang semua beban jiwa, hati dan pikirannya. Inna solati, solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Inilah kuncinya kenapa orang Mamuju ini kuat. Betul. Tapi kadang banyak juga orang yang sholat dia nggak sadar entah apa yang diucapkan. Macam dapat goreng pisang panas. Makanya sholat itu ada penghayatannya, ada perenungannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira.
Besar masalah ini, besar jabatanmu, besar kekuasaanmu, besar hartamu. Engkau yang paling besar ya Allah. Allahu Akbar kabira. Engkau dipuji-puji, engkau dimuliakan, engkau diagungkan, namamu disebut. Profesor Abdul Somad LC PhD, hidungmu mengembang sebesar terowongan Mina. Mana buktinya? Itu gambarnya. Enggak ada gambar Pak DPR RI, enggak ada gambar Pak PJ Gubernur, enggak ada gambar Pak Sekda, enggak ada gambar Pak Kapolres, enggak ada gambar Pak Dandim. Yang ada cuman gambar Abdul Somad. Di Mamuju inilah yang pejabat enggak mau gambarnya ditampilkan di depan. Padahal ini lagi musim-musimnya menampilkan gambar di pinggir jalan. Ada yang ditempelkan ke pohon tiang listrik. Banyak gambar-gambar itu yang korslet. Tapi di Mamuju yang ada hanya gambar Abdul Somad dan rumah adat. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Bank Sulsel Bar Syariah, beralihlah ke Bank Syariah. Ustaz kok tahu? Ada tulisannya. Kunci yang pertama adalah mereka suka bersilaturahim, ketemu dengan orang, bertatapan muka, bertukar cerita. Gimana kamu kemarin? Aku kemarin waktu datang COVID itu meninggal ayahku. Kau masih muntung ayahmu? Aku, emakku meninggal, ayahku meninggal. Kena COVID? Enggak, ditembak Belanda. Aku kemarin waktu gempa bumi itu hancur dapurku. Kau lumayan dapurmu, aku rumahku. Tapi kemudian bangkit rezeki, ketemu dengan orang, bercerita, berdialog. Orang yang kehilangan sendal, bagi dia dunia ini sudah hilang. Pulang nyeker, aku sendalku hilang. Ketemu sama kawan, kau lumayan sendal, aku helmku hilang. Yang punya helm hilang, sedih. Duit, gimana belinya? Ketemu teman tetangga. Kamu apa hilang helm? Aku suamiku dilarikan pelakor. Terasa bahwa hidup ini nggak ada apa-apanya, guys. Begitulah kalau kita ngobrol. Sekarang orang tidak ada lagi ngobrol dengan manusia. Ngobrol dengan siapa? WhatsApp. Ngobrol dengan siapa? FB. Tiap hari FB bertanya, apa yang Anda pikirkan? Aduh. Dulu kalau ada acara pernikahan, kita datang. Semoga mendapat anak yang soleh lah. Bertanya, itu siapa? Oh, itu saudara saya. Dari mana? Dia dari Mamuju. Masya Allah. Sekolahnya dulu di mana? Sekolahnya di MTS Entafis. Oh, sama kita satu. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang nggak ada lagi ngobrol. La kalam wala salam. Ngomong nggak ada, salam nggak ada. Walaupun datang ke tempat acara nikah, nggak bisa ngobrol. Kenapa? Suara sound system. Boom, bam, boom, bam, boom, bam. Kamu dari mana? Apa? Itu pengantinnya siapa? Boom, bam, boom, bam. Gimana mau ngobrol? Makanya sekarang orang nggak mau lagi datang acara pernikahan. Paling-paling yang dikirim ucapan selamat. Ustaz Somad, ada anak saya nikah, tolong kirimkan video. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, disatukan hingga ke jannah bersama Rasulullah. Langsung upload ke Instagram, lalu yang lain-lain pun komen. Amin 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 amin. Mau dibawa kemana hubungan ini, Besti? Makanya kalau ada undangan silaturahim nikah, datang atau enggak datang? Datang. Saya Pak Ustadz mau datang tapi hati saya sakit. Kenapa sakit? Sama-sama satu sekolah, sama-sama kuliah, sama-sama lulus PNS. Kenapa dia duluan dapat jodoh? Sakitnya Ustadz. Kuatkan hatimu, sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatan, menguatkan hati untuk naik ke pelaminan. Sampai ke atas ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau perlu nyumbang satu lagu, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau hati kotor, busuk hati, hasad, dengki,
nggak bisa mengucapkan barakallah. Memang bunyinya barakallah, tapi suaranya lain. Barakallah. Masya Allah. Kamu datang acara akikah anak dia. Saya mau datang acara akikah anaknya Pak Ustadz, tapi hati saya sakit. Kenapa? Saya nikah udah 5 tahun nggak punya anak Pak Ustadz. Dia nikah Januari, April punya anak. Yang paling menyakitkan pas saya tanya, Pak Ustadz, pas saya tanya, kau nikah kapan? Januari. Ini April kok. Ini namanya edisi minimalis. Yang paling menyakitkan saya Pak Ustadz. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Saya boleh nanya Ibu? Bapak-bapak nggak usah jawab, kayak tahu aja. Di Mamuju mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Pelihara anak-anak gadis kami ya Allah. Yang janda-janda juga ya Allah. Yang ketawa anak kecil, macam paham aja kalian. Kunci kenapa orang Mamuju bisa tegar, kuat, istiqomah, rajin silaturahim, sholat ke masjid. Yang ketiga, mereka gemar bersedekah. Dari mana Ustaz tahu mereka gemar bersedekah? Sorban, baju, topi, dan mereka menyenangkan mata Ustaz. Berapa lama mereka mempersiapkan menanam bunga mawar ini? Menanam bunga mawar dalam pot biasa, menanam bunga mawar di atas tanah biasa, tapi bisa tumbuh di atas pentas luar biasa. Naik ke atas ini merah, kuning, kelabu, hijau, luar biasa. Tolong selesai acara dikembalikan pada pemiliknya. Ada pula sepedanya lagi. Masya Allah, ada door prize nampaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu, siapa itu pendusta agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim, tak peduli sama anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Makanya ada istilah sedekah tolak bala. Banyak-banyak bersedekah itu menjauhkan bala. Mana dalilnya Pak Ustadz? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Banyak bersedekah menjauhkan dari mati su'ul khatimah. Musibah, bala yang terbesar bukan gempa. Musibah, bala yang terbesar bukan covid. Musibah, bala terbesar mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Di antara ciri mati husnul khatimah, matinya dalam keadaan kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya, la ilaha illallah. Saya walaupun ustadz, walaupun tiap hari ceramah, tapi kalau saya mau sakratul maut, tetap jamaah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan kuat-kuat. Ini bukan mau ngajak orang azan. Azan yang perlu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau untuk ini pelan, jangan orang mati. Asyhadu, mati dia langsung. Ini banyak orang nggak menempatkan dengan tempat. Kalau untuk masjid suaranya kuat. Kalau untuk orang mati suaranya pelan. Ini dibalik. Untuk orang mau mati dia kuat. Asyhadu Allah. Pas azan di masjid dia slow. Asyhadu an la ilaha illallah. Salat subuh pula lagi. Mestinya pas sholat subuh itulah yang paling kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu kuat. Apalagi pas as-sholatu khairum minan naum, itulah suara yang paling kuat. Nanti adakan lomba dalam rangka menyambut 1 Muharram 1446 tahun depan. Lomba azan 1 provinsi Sulawesi Barat. Amin. Yang juara berangkat umroh. Saya nggak nanggung ongkos.
Masya Allah, tabarakallah. As-salatu khairum minan naum. Itulah buat orang lama tuh. Mestinya yang naumnya itu digas. As-salatu khairum minan naum. Allah dia terbang. Kalau perlu langsung aja digas dari awal. As-salatu khairum minan naum. Datang orang ke masjid, siapa yang azan? Rupanya Dan Ramil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu kita seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni, jadikan aku muqimas shalah, orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai ke anak cucuku, anakku, cucuku, cicitku, cucutku, sampai hari kiamat tidak ada satupun yang meninggalkan salat insyaallah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tiba-tiba Ustadz berselawat? Nampak saya kamera di atas. Itu yang ada merah sama itu bukan jin. Itu kamera. Ya, nanti ibu ngelihat itu langsung macam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Rupanya operatornya di samping. Bu, itu punya saya katanya. Luar biasa. Di mana-mana kadang tausiah kameranya cuma di darat aja. Ini di Mamuju kameranya di darat, di langit. Jangan-jangan di laut dipasang mereka juga. Luar biasa panitia ini. Ngomong-ngomong, Mamuju ini aman atau enggak aman? Yakin? Kalau aman kenapa dipagar besi? Katanya aman. Nanti orang mau investasi, kamu mau investasi mana? Ke Mamuju. Oh, enggak aman. Kenapa? Kemarin saya tengok Ustadz Somad dipagar besi, ngeri di sana. Saya bersaksi, sudah sampai di Mamuju, negerinya aman, negerinya indah. Investor-investor silakan datang ke Mamuju. Adapun bahwa malam ini dipagar, saya sudah mengalami sendiri. Tangan saya hampir patah ditarik jamaah itu tadi. Ditariknya, bengkok cincin saya ini. Itulah maka dipagar ini. Kenapa? Ini untuk menjaga Ustadz Somad dari serangan mak-mak garis keras. Mereka adalah pencinta para habaib, pencinta para ulama. Ustadz Somad bukan habaib, Ustadz Somad bukan ulama. Tapi karena dia sering duduk-duduk dengan habaib dan ulama, disangka mereka dia ulama. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para ulama yang mengamalkan ilmu-ilmunya insyaallah. Amin. Kenapa masyarakat Mamuju kuat? Gemar silaturahim. Kenapa masyarakat Mamuju kuat? Salat berjamaah. Kenapa masyarakat Mamuju kuat? Tegar. Mereka bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang keempat, satu desa, satu rumah Quran. Ada itu di Mamuju? Ustadz tahu dari mana? Makanya kalau kata sambutan bupati itu dengarkan. Ustadz tadi dengar? Oh iya saya dengar. Oh itu ternyata isinya. Satu desa, satu rumah Quran. Satu desa, satu rumah Quran. Zaman saya kecil di kampung dulu nggak ada tuh yang namanya rumah Quran. Yang ada cuman ngaji ke surau langgar musola. Betul Bapak Ibu? Yang bilang betul berarti udah tua. Sebaya-sebaya saya ya kira-kira 25-26 ya. Hai Bupati, Wali Kota, Gubernur se-Indonesia, kalau kalian mau rakyat masyarakat kalian kuat diterpa badai, maka buatlah program seperti Kabupaten Mamuju, satu desa, satu rumah Quran.
Bapak-bapak yang ada punya tanah, tanahnya luas, datang. Ini tanah saya wakafkan, lengkap dengan rumahnya, jadikan rumah Quran. Itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat. La yuhabu, rumahnya tidak bisa dihibahkan lagi. Wala yuba'u, rumahnya tidak bisa diperjualbelikan. Wala yurathu, tidak bisa diwariskan ke anak cucu. Untuk apa punya rumah banyak-banyak? Betul? Ini punya rumah, rumah sana, rumah sana, rumah sana. Orang rumah cuma satu. Rumah sana, rumah sana, rumah sana. Mati, rumahnya habis diambil ahli waris. Rumah tinggal, mobil tinggal, kebun sawit tinggal, ruko tinggal, istri nggak tahu mau ikut apa enggak. Sekarang kita tanya ibu-ibu ini mau apa? Tolong tarik napas panjang bapak-bapak. Saya khawatir jawaban ini membuat kalian tarik napas. Tahan sebentar, dia lama-lama nanti keluar dari bawah. Hembuskan pelan. Ibu siap jawab dengan jujur? Rumah tinggal, mobil tinggal, kebun tinggal, sawit tinggal, tambang tinggal, jabatan tinggal, kantor tinggal, PNS tinggal. Ibu mau ikut? Yang katanya selama ini kolah bulan, kolah bintang. Bapak berangkat ke kantor, abang jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku pergi. Ternyata hanya sandiwara, Pak. Sampai akhirnya kau akan mati, masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah. Dia hanya menunggumu 4 bulan 10 hari iddah. Setelah itu dia pun akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Mobil yang dibeli dari uangmu akan dipakainya dengan lakinya yang baik. Menyedihkan nasibmu, Pak. Aku pun senasib juga dengan kalian. Tengok bos. Senang kali mereka. Ustaz ini nggak adil. Memangnya Ustaz ini ibu-ibu. Memangnya Ustaz ini Ustaznya ibu-ibu. Bagaimana dengan kami yang laki-laki nih Pak Ustaz? Mereka pun bisa juga meninggal. Perempuan yang punya cincin, perempuan yang punya gelang, perempuan yang punya anting, perempuan yang punya rantai, perempuan yang punya surat tanah, STNK BPKB, akte notaris, rumahnya banyak, rukonya banyak, meninggal, kalian dapat gono. Duitnya 10 miliar, kalian dapat setengah, 5 miliar. Dari yang 5 miliar, kalian dapat lagi warisan. Kalau ada anak, kalian dapat 1/8. Kalau nggak ada anak, kalian dapat 1/4. Duit kalian 7,5 miliar. Yang nangis sebelah kiri, yang sebelah kanan melirik mau dipinang bulan depan. Pulang dari sini mereka ngelapor besok pagi ke Ibu Bupati, tolong Ustadz Somad jangan diundang lagi ke Mamuju. Dia hanya merusak hubungan hati kami. Saya tidak ingin merusak hubungan kalian Bapak Ibu. Saya hanya ingin kita jangan cinta harta sampai bakhil medit, sampai tidak mau bersedekah, membiarkan anak yatim fakir miskin terusir dari sekolah, gak bisa bayar uang sekolah, jangan ikut ujian. Saya mau setelah tausiah malam ini, besok ada panti asuhan di Mamuju. Besok saya mau semua bapak ustadz panti asuhan nelpon. Alhamdulillah Ustaz Somad, berkat tablik akbar tadi malam, banyak jamaah yang datang bertanya, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, berapa yang belum beli baju, berapa yang belum bayar uang ujian. Mereka mau membantu, enggak, nanya aja Pak Ustaz. Allahu Akbar walillahil hamd. Tadi saya mulai tausiah jam 9, sekarang sudah jam 10. Ternyata kalau ceramah di ruangan yang terbuka, hati jamaah juga terbuka, 60 menit berlalu tak terasa. Kata jamaah, kaki saya terasa. Masih kuat 1 jam lagi? Masih kuat 60 menit lagi? Saya nggak kuat.
Orang Mamuju ini kuat-kuat semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pum, pum, pum. Mana yang dulu dibangun? Badan apa jiwa? Jiwanya dibangun. Jadi kalau ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tabligh Akbar, pengajian, wirid Yasin, tahlilan, itu semua membangun jiwa. Bangunan rumah roboh, tapi jiwanya tidak. Dia bangun rumah yang baru. Inilah yang membuat Mamuju tetap tegak berdiri, tidak takut apapun. Ini negeri sudah lama, ratusan tahun, sampai hari ini, sampai hari kiamat, tetap akan banyak datang bisnismen, investasi, agama maju, peradaban maju, ekonomi bangkit insya Allah. Takbir. Yang terakhir, yang kelima, apa rahasianya mereka bisa kuat berinsaf tegar? Mereka beriman bahwa semua yang terjadi sudah dituliskan Allah. Itulah dia iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, datang yang baik. Itu takdir baik. Sudah berpikir benar, berbicara benar, sekolah yang benar, tiba-tiba terjadi musibah, sudah di luar kemampuan kita, berarti Allah menyuruh kita bersabar. Bisnis, buka usaha, dagang, laku, maju, duitnya banyak, berarti Allah ingin kita bersyukur. Usaha, bisnis, sudah pelatihan, sudah sekolah, MBA, Master Business Administration, gagal, berarti Allah ingin kita bersabar. Itu maknanya takdir baik dan takdir buruk. Tapi banyak juga orang sekarang beda memahami takdir baik, takdir buruk. Perempuan cantik, putih, tinggi, jalan sama suami, nggak usah disebut, nanti ada yang tersinggung. Ditanya sama orang, Bu, ini suami? Enggak, ini takdir baik dan takdir buruk. Dia nikah sama saya, dia dapat takdir baik. Saya nikah sama dia, inilah takdir buruk. Apa ini? Ada ibadah yang keluar keringat. Tawaf, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada tawaf yang keluar keringat. Inna safa wal marwata, tawaf, sa'i, ta'allul. Ada ibadah yang keluar duit, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ustadz Abdul Somad akan berangkat umroh akbar tanggal 4 Oktober. Sekarang bulan Agustus, September, Oktober, masih ada waktu 3 bulan untuk menabung. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa bersama tawaf dan sa'i insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Begitu menangis di depan Ka'bah. Kenapa? Karena dia mengaku begitu banyak dosanya kepada Allah. Ya Allah, menangis di depan Ka'bah. Ditanya sama kawannya, kau menangis karena dosamu? Tidak, kenapa? Kakiku dipijak orang Afrika kan? Serius ini Ustaz Somad mau berangkat umroh Oktober. Iya, saya berangkat setahun 2 kali, bulan Februari dengan Oktober. Kalau di Sulawesi namanya Travel Madian, Ustadz Khalid Rashid. Nah, itu salah satu Ustadz alumni Al-Azhar Kairo. Jadwal saya di Sulawesi Utara, jadwal saya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, itu diatur oleh alumni Al-Azhar Madian, namanya Ustadz Hasbi. Kalau ada yang mengaku-ngaku saya bisa mendatangkan Ustadz Somad, kasih dulu DP, minta tiket bisnis kelas, minta hotel bintang 5, pembohong, penipu, lapor ke Pak Kapolres. Siap? Ustadz Abdul Somad tidak begitu.
Saya tidak tahu jadwal saya tausiah ke Sulbar ini di mana aja, nggak tahu saya. Nggak tahu saya akan jumpa dengan Bapak DPR RI, nggak tahu saya ketemu dengan Ibu Bupati, nggak tahu saya. Dan saya nggak ada nanya-nanya Ustaz Hasbi. Saya berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi, kuserahkan semuanya kepada Allah. Akhirnya ketemu dengan orang-orang hebat, ketemu dengan orang-orang yang kuat. Mudah-mudahan dikuatkan Allah pula hati kita, insya Allah. Ada ibadah, tidak keluar uang, tidak keluar darah, tidak keluar jihad. Kalau keluar darah, mati fisabilillah. Tapi ini tidak keluar darah, tidak keluar uang, karena dia bukan zakat, infak, dan sedekah. Itulah ibadah, namanya ridha, menerima takdir Allah. Dan saya yakin orang Mamuju ini ketika diuji Allah dengan takdir itu, dia ridha kepada Allah. Buktinya mana? Buktinya malam ini masih penuh tanah lapang tanpa batas. Ini menunjukkan masyarakatnya ridha kepada takdir Allah. Dan mudah-mudahan saudara kita yang mendahului kita karena COVID, mendahului kita karena gempa, mereka terhitung sebagai syuhada, mati syahid, insyaallah. Ustaz Somad ini enak aja ngomong. Mana dalilnya? Al-matu'unu syahid. Orang yang mati kena wabah, matinya mati syahid. Terus Pak Ustadz yang kena gempa bumi, orang yang tertimpa benda yang berat, tenggelam di dalam air, maka matinya juga mati syahid. Tapi Pak Ustadz waktu dia tertimpa tuh dia habis sakau mabuk, itu namanya mati konyol. Kita husnuzon, keluarga kita itu semuanya ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Jangan tangisi keluargamu yang sudah meninggal, jangan habiskan air matamu. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan 3. Pertama, mereka sudah melihat malaikat maut. Yang kedua, mereka sudah merasakan sakitnya maut. Yang ketiga, mereka sudah husnul khatimah, insya Allah. Yang perlu kau tangisi itu dirimu. Sisakan air matamu untuk dirimu. Kenapa? Kau belum melihat malaikat maut. Saya Pak Ustadz tiap hari melihat malaikat maut. Hah? Di mana? Di rumah saya. Rupanya istrinya. Yang kedua, Bapak ketawanya terlalu lepas, Pak. Bapak nggak tahu kalau ibu itu melihat dari jauh. Awas nanti pulang. Yang kedua, kamu belum merasakan sakratul maut, yang katanya sakitnya ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu dengan orang yang sudah mati ribuan tahun. Bagaimana rasanya sakit? Kata mereka, kami masih merasakan bekas-bekas sisa sakitnya padahal sudah ribuan tahun. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, seperti tebasan pedang ratusan kali dicincang di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Maka mudah-mudahan selalu doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Tapi mereka sudah syahid. Untuk saudara kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, kawan kita, sahabat kita yang gugur karena COVID, yang gugur karena gempa, mudah-mudahan mereka diterima Allah, dijadikan tempatnya surga. Untuk mereka semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau diajak baca Al-Fatihah, baca. Ini banyak juga kadang diajak baca Al-Fatihah. Takutnya nanti pas diminta catatan malaikat, Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kita mau hendaknya catatan amal, zikir, subhanallah, alhamdulillah, sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, al-fatihah. Jangan sampai nanti pas ditunjukkan buku catatan amalmu, kumur-kumur, 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 kumur-kumur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu cuman bisa dibuat waktu tablik akbar. Kalau jadi imam jangan. Subhanallah 33 kali. Nengok ke belakang, makmum udah pulang semua. Ada makomnya, ada tempatnya, ada lokasinya. Semua yang kita lakukan malam ini bernilai amal soleh. Panitia yang sudah bersusah payah, Pemda, para asatidz, Kementerian Agama, Bapak TNI Polri yang mengawal Ustadz Abdul Somad. Apa yang Ustadz pikirkan sekarang? Yang saya pikirkan sekarang gimana saya pulang nanti, coba lihat. Janji saya tadi kan menyapa saudara kita yang di belakang. Saya mau ke belakang sebentar, izin sebentar ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Masya Allah. Ternyata yang dari atas masjid tadi udah turun ke sini. Di atas atap juga. Mudah-mudahan semua anak-anak muda kita ini tumbuh dalam anak muda yang baik, bebas dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pil anjing gila, selamat dari lem kambing, selamat dari LGBT, selamat dari homo dan lesbi, selamat dari pacaran. Ini lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Doanya terkabul. Ya Allah, semua yang hadir malam ini, yang pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Semua yang pacaran-pacaran, baik yang baru maupun yang putus nyambung, betul-betul putuskan ya Allah. Teganya Ustadz Somad. Dan besok pagi nikahkan dengan segera ya Allah. Itu tujuan saya. Saya ini bukan jahat, bukan nakal. Karena kalau kalian terus pacaran, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, sore di pinggir laut, anginnya kencang, masuk angin, yang gembung laki-laki apa perempuan? Besok buatkan stiker, tempel di sepeda motor, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Pacaran, 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 yang gembung masuk angin. Yang hamil laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau pacaran? Selamat anak kita ini semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. Masya Allah, sebelah kanan ini pun luar biasa. Saya sudah tausiah lebih 1 jam, anak-anak masih tetap tegak berdiri. Inilah yang akan menjadi gubernur Sulawesi Barat. Itu yang pakai peci, kepala kantor Kementerian Agama. Itu yang pakai jilbab, itu ibu Dharma Wanita. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada bapak-bapak serius dengar ceramah Ustadz Somad 1 jam, maklum. Kenapa? Ya bapak-bapak, kapan lagi malaikat maut udah dekat. Kalau ada ibu-ibu serius dengar Ustadz Somad ceramah 1 jam, itu memang maklum. Kenapa? Karena dia nggak bisa keluar, motornya juga terjebak, parkir susah. Jadi ya udah aku pun biarpun tersiksa aku tahan karena dia lagi. Terserah Ustadz mau ngomong-ngomong, yang penting habis dari sini nanti aku makan bakso selesai. Tapi anak-anak bisa fokus berdiri. Ini anak-anak yang luar biasa. Inilah anak hasil didikan dari orang tua yang hebat, yang kuat, yang imannya tidak pernah luntur walaupun diguncang gempa bumi. Walaupun, tunggu jangan tepuk tangan, tunggu. Orang Barat, orang Jepang yang katanya hebat, yang katanya tegar, orang Jepang begitu datang musibah, melihat rumahnya hancur, melihat keluarganya mati, langsung ambil samurai yang ada tertempel di dinding kamarnya, langsung tusukkan jantung, harakiri, gerak, mati. Tapi orang Mamuju, dia ambil sajadahnya, dia ambil wudhu, dia serahkan semuanya kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatul salawatu
thayyibatulillah. Dia jalin hubungannya dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia doakan semua saudaranya. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dia kuatkan lagi syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Yang membuat mereka kuat adalah ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Perbanyak ibadah. Kalau ibadahmu kuat, Allah beri kau dua. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, tidak ada beras, tidak ada uang, at'amahum, dia kasih kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, kalau kau cemas, kalau kau galau, kalau kau gundah gulana, amanahum, diberinya engkau rasa aman, rasa nyaman. Maka banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak pengajian. Siapapun yang datang ke Mamuju, siapapun yang ceramah ke Pantai Manakara, siap mendengar ceramahnya? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini dibalas Allah dengan kebaikan. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Dijadikan Allah Sulawesi Barat, dijadikan Allah Bumi Manakara, dijadikan Allah Mamuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah. Untuk niat yang baik-baik ini, di akhir majelis mari kita sama berdoa. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu mengetuk pintu langit. Tak tahu entah dari lisan yang mana Allah menurunkan rahmatnya untuk kita. Sebelumnya mari kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini, bersihkan kami dari dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupi kami dari segala aib-aib kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, berikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang sedang ujian, maka berikan dengan nilai yang terbaik ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala hajatan min awaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha. Tunaikanlah hajat kami itu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Mamuju, jadikan Sulawesi Barat, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis malam ini. Ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna minal musallin al qa'imin. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa ja'alna minal khashi'in. Jadikan kami orang yang khusyuk. Tahhir qulubana. Sucikan hati kami dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Wafiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami, tanamkan hati mereka istiqamah, jadikan mereka adil dan amanah, sehingga segala yang mereka lakukan bernilai ibadah, sehingga negeri ini bisa makmur baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jaga kebersihan dan ketertiban. Jaga, tunjukkan bahwa kita rahmatan lil alamin. Sampah-sampah jangan biarkan berserakan.
menjaga bahwa tablik akbar ini kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.